Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Russia Aquatic Snakehead. Ditambahin snakehead ya, biar maksudnya biar keren aja gitu. Jadi snakehead itu kan tentang ikan cana gitu ya kan. Snakehead itu kan sebutan cana gitu ya kan. Selain sebutan dari cana gitu. Nah, hari ini kita bakal membahas sebuah tips, yaitu menebalkan rim baby cana limbata CB. CB itu adalah captive breed ya, singkatan dari CB yang menanyakan CB. Kalau WC itu apa lupa guys, ntar dicari lagi ya WC apa, lupa cuy sumpah. Oke, hari ini kita bakal tutorial menebalkan rimnya itu yang di depan kita nih guys ya. Nah, kita geser dikit. Nah. Nih yang di depan kita nih adalah limbata yang di thumbnail. Yang di thumbnail itu termasuk ini, itu yang limbata yang ini, pokoknya limbata yang di depan kamera ini ya, paling depan ini, yang pokoknya yang depan ini, yang size ini baru size 4 cm sebenarnya. Cuma di kamera mungkin kayak size 5-6 gitu. Cuma ini size-nya masih 4 cm. Dan untuk size 4 cm ini bagus banget untuk progresan kalian yang masih pemula-pemula gitu, atau misalnya kalian yang pengen progres limbata dari kecil tapi nggak tahu tips and triknya tuh. Tonton video ini, kalian beruntung banget bisa menonton video ini. Untuk tips and triknya itu, yang pertama tuh pasti kita yang harus membutuhkan tuh akuarium pasir merah Malang nomor 0,5. Untuk baby cana tuh pasirnya ukuran 0,5 dan backgroundnya putih. Kalau pakai background hitam tuh sebenarnya warna pasti kelihatan naik. Cuma kalau misalnya dibawa kontes kan backgroundnya putih tuh, atau background polosan, pasti warnanya bakal tembus ya. Jadi untuk mempertahankan warna yang cerah dan warna yang mantep untuk dibawa kontes itu, yaitu menggunakan background putih. Kenapa background putih? Karena si ikan tuh kelihatan potensinya. Kalau si ikan di background putih tembus, itu harus ditebelin lagi. Dan background putih juga bisa membuat, jadi mengikuti apa yang ada di daerahnya gitu ya. Jadi mutasi gitulah, maksudnya kayak menaikkan warna dan mutasi gitu, dibantu oleh pelet juga. Karena pelet tuh terkandung beberapa protein, dan proteinnya gua lupa apa, nggak ditulis soalnya, jadi nggak bisa disebutin di video ini, mungkin ya gitulah gua. Nah, untuk protein itu kan banyak tuh, jadi kita harus menggunakan pelet untuk menebalkan rim si baby cana ini. Untuk kalian yang misalnya punya baby cana tapi belum mau makan pelet, yaitu ya dipuasain dulu. Pokoknya ikannya dipuasain selama 3 hari atau 4 hari. Kalau si ikan 3 hari belum mau makan pelet, puasain lagi. Peletnya yang ada di atas air tuh, yang di atas akuariumnya tuh jangan diambil, biarin aja. Siapa tahu kalau misalnya besok peletnya nggak ada, dicek ke sana sini nggak ada, mungkin udah dimakan. Coba lagi kasih satu, masih nggak mau, puasain lagi 3 hari lagi atau 2 hari lagi, biar si ikan tuh sekali langsung kasih makan, langsung mau makan pelet. Nah, sekarang langsung ke video tips and triknya aja, bagaimana cara menebalkan rimnya baby cana ini. Oke, kita langsung aja masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertamanya adalah mencari akuarium yang pas untuk ukuran si ikan tersebut. Kalau misalnya ukurannya 3-4 cm ikannya, bisa menggunakan akuarium ukuran 10x10x10 cm. Kalau misalnya ikannya sudah masuk ke size 5, 6, 7 gitu, bisa menggunakan akuarium ukuran 20, 15, 15. Kalau udah masuk 8, 9, 10, bisa digedein lagi ukuran 25, 15, 15 atau 30, 15, 15 atau 30, 20, 20, itu juga bagus ya. Tips yang kedua ini adalah background dan pasirnya. Background itu kita harus menggunakan background putih dan pasirnya pasir merah. Dan untuk rekomendasi untuk size ikan yang kecil-kecil, baby, rekomendasinya pasir yang 0,5 atau yang paling halus. Kenapa yang paling halus atau 0,5? Karena kalau udah masuk 1-2 itu udah termasuk kasar, jadi bisa melukai si ikan, karena si ikan itu suka garuk-garuk tanah ya, termasuk ikan cana tuh. Tips yang ketiga ini adalah, kalau kalian sudah menyediakan akuarium pasir dan background, kasih air 40% aja. Kenapa 40%? Karena kalau ikan baru datang itu pasti si ikan masih stres dan masih adaptasi di akuarium barunya lagi. Nah, setelah kalian sudah memasukkan air 40% itu, tapi airnya tuh harus udah air yang udah diendapin 24 jam, jadi seharian dan semalaman full gitu ya, udah di
endepin, dan itu juga harus air yang bersih yang bagus gitu. Nah, setelah dimasukin ke akuarium, ikan jangan lupa iklimasi dulu, iklimasi sama air barunya itu. Jadi kalian simpen di atas airnya menggunakan plastiknya. Kalau masih baru tuh sekitar 20 menitan lah ya, biar maksimal adaptasi airnya tuh, biar pH airnya tuh sama lah gitu. Nah, setelah itu masukkan si ikannya. Air tetap 40% atau bisa lebih lah, kurang lebih 40%. Setelah itu jangan dulu dikasih lampu dan atasnya tutupin pakai jaring atau pakai kaca, tapi yang ada masuk udara gitu. Kalau nggak ada udara, hampa itu pasti si ikan bisa mati juga, meskipun si ikan bisa mentoleransikan udara yang kecil. Termasuk baby juga rentan mati kalau misalnya kayak gitu ya, nggak ada udara gitu. Dan jangan dilampuin dulu, karena si ikan tuh masih proses adaptasi. Kalau si ikan udah terlihat aktif di akuarium barunya, boleh kalian kasih lampu. Untuk tips yang keempat ini adalah pakannya itu. Pakannya yang direkomendasikan itulah pakan pelet ya, masih kecil-kecil gitu, pelet, belum bisa udang gitu. Nah, pakai pelet yang ukuran 0,1 mm ya, coba dicek dulu ya guys, yang 0,1 mm maksudnya, bukan 0,1, cuma yang 1 mm. Kasihnya tuh untuk size 4-5 cm itu, untuk size segitu kasih peletnya 2 butir aja ya. 2 butir udah cukup banget itu buat push warna ya, jangan lebih, jangan sampai terlalu gendut ya. 2 butir aja udah cukup. Sehari 2 butir, besoknya 2 butir, 2 butir, 2 butir terus. Nah, untuk pakannya selain itu bisa menggunakan yang lain, asal misalnya kalian punya red bisa menggunakan red, atau misalnya kalian mempunyainya kuning bisa menggunakan kuning aja gitu. Misalnya premium yellow bisa pakai premium yellow kalau nggak ada maxi, kalau nggak ada yellow pakai red. Nah, untuk pelet yang direkomendasikan kenapa maxi, karena maxi itu emang udah ada kandungan blue, kuning, dan merahnya tuh udah tercampur dalam satu pelet, jadinya itu bagus banget buat pertumbuhan warna si ikan ya, jadi biar lebih maksimal lagi. Dan untuk ikan yang di depan ini adalah ikan yang di thumbnail. Emang kalau di video tuh rimnya tidak terlalu tajam, cuma kan foto itu bisa menangkap gambar yang lebih asli dan lebih bagus dan lebih tajam gitu. Nah, untuk masuk tips yang kelima, ini tips yang kelima nggak sih? Ya, tips yang kelima. Ini yang kelima ya. Ini tadi yang keempat, sekarang yang kelima. Kok jadi lupa-lupa gini ya guys ya. Nah, untuk tips yang kelima ini, kalian harus menyalakan lampu 24 jam. Kenapa lampu 24 jam? Kalau misalnya kalian jarang di lampu, si ikan tuh kualitasnya malah turun guys, bukan naik. Jadi si kualitas yang harusnya kalian pengen rimnya tajam, ini malah makin tipis rimnya dan gak ada warnanya, jadi tembus gitu, ada oranye-oranye sedikit cuma malah tembus. Direkomendasikan banget buat lampu yang full putih atau warm lampu, jadi si lampunya tuh putih-putih redup gitu, ada kuning-kuningnya, itu bagus juga ya. Atau yang full putih, jangan terlalu terang juga. Dan si ikannya tuh kalau setelah adaptasinya udah bagus, bisa naikin airnya, takaran airnya bisa naikin jadi 60% atau 70%. Gimana kemampuan si ikannya aja ya. Kalau misalnya si ikannya makin airnya terlalu tinggi, dia malah mojok, turunin lagi aja. Misalnya dia masih kebiasaan 40%, ya udah 40% aja terus sampai naiknya bertahap ya, naiknya 10%. Misalnya sekarang 40%, seminggu kemudian ganti air jadi 50%, terus seminggu kemudian ganti air jadi 70%, 60% gitu. Nah, untuk tipsnya itu aja sih, nggak ada yang lain. Gampang banget kan tipsnya tuh buat menaikkan warna ini. Dan harus konsisten juga untuk pelihara si ikannya tuh. Jadi treatmentnya harus benar-benar dipahami biar si ikannya tuh hasilnya tuh memuaskan gitu ya. Ini yang terakhir nih ya, tips terakhir, memilih ikan yang aktif dan rimnya tebal di ombyok itu. Jadi kalian sebelum serok tuh jangan asal serok aja, kalian liatin dulu ikannya mana yang bagus, mana yang berpotensi bagus, dan mana yang paling aktif gitu, yang rimnya paling tebal. Nah, serok di situ pasti kalian akan mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal gitu untuk beberapa bulan ke depan. Dan ini tuh berlaku untuk beberapa ikan
Yang misalnya remnya tipis bisa berlaku, cuma pasti waktunya lama ya, bisa sampai 2 bulan 3 bulan. Ini aja ikan bisa rim warnanya naik dan makin tebal tuh ada waktu 2 bulan ya. Nah udah sih, cuma tipsnya segitu aja. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like, di share juga video-video rahasia akuatik sebelumnya atau video yang ini. Ya mohon maaf banget kalau misalnya ngomongnya sedikit-sedikit belibet, soalnya belum terbiasa juga ngomong di kamera kayak gini. Jadi suka masih ada yang acak-acakan lah ngomongnya. Jadi mohon dimaafkan aja ya. Jangan lupa untuk follow TikToknya Rahasia Akuatik, atau kalian bisa cari aja Rahasia Zulfikar 3 pakai Z ya. Zul F bukan V, F Filkar 3. Cari aja pasti ketemu di TikTok. Jangan lupa follow karena saya naiknya tuh followersnya di TikTok ya, paling banyak nih ya. Semoga aja di YouTube aja bisa cepat-cepat menyentuh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, sekali lagi nih, like, subscribe, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.